Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana itu? Elah, pengertian atom. Perkembangan teori atom. Apa sih? Teori atom Dalton yang perkembangan teori atom. Bagilah sebutir beras menjadi dua bagian, kemudian dibagi lagi menjadi dua, dan seterusnya hingga beras tidak dapat dibagi lagi. Bagian terkecil dari beras yang tidak dapat dibagi inilah menjadi awal mula perkembangannya konsep dari atom. Konsep atom dikemukakan oleh Democritus, namun konsep atom ini tidak didukung oleh eksperimen yang meyakinkan. Oleh karena itu konsep tersebut tidak dapat diterima oleh beberapa ahli ilmu pengetahuan dan filsafat. Perkembangan konsep atom secara ilmiah dimulai dari John Dalton 1805. Eksperimen dilanjutkan oleh Thomson 1887, Rutherford 1914. Eksperimen yang membentuk konsep atom ini menghasilkan gambaran mengenai susunan partikel-partikel di dalam atom. Gambaran berfungsi untuk memudahkan dalam memahami sifat-sifat kimia suatu atom. Gambaran susunan partikel-partikel dasar dalam atom disebut model atom. Model atom Dalton. John Dalton adalah adalah seorang ilmuwan Inggris pada abad pertengahan menggunakan konsep atom untuk menjelaskan reaksi kimia. Menurutnya, reaksi kimia terjadi akibat penggabungan dan pemisahan atom-atom. Jumlah atom-atom yang terlihat dalam reaksi kimia adalah tertentu, dan persenyawaan serta pemisahan atom tersebut memenuhi hukum perbandingan tertentu yang tetap. Pokok-pokok teori atom yang dikemukakan oleh Dalton sebagai berikut. Atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Suatu unsur memiliki atom yang identik dan berbeda untuk unsur yang berbeda. Atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bulat sederhana. Misalnya, air terdiri dari atom hidrogen dan atom oksigen. Reaksi kimia merupakan pemisahan atau penggabungan kembali atom-atom suatu tidak diciptakan atau dimusnahkan serta diubah menjadi atom unsur lainnya pada suatu reaksi. Model atom Thomson. Jadi atom Thomson pada pertengahan abad 19 atau tepatnya pada tahun 988, JJ melakukan percobaan dengan menggunakan tabung lucutan yang menghasilkan sinar katoda. Sinar ini ternyata bermuatan listrik karena dapat dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet. Menurut Thomson, atom merupakan buoy pejal bermuatan positif. Sementara itu, elektron bagian yang bermuatan negatif tersebar merata di permukaan bola tersebut. Jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif sehingga atom bersifat netral. Muatan-muatan negatif tersebut tersebar seperti kismis pada roti kismis. 3. Model atom Rutherford. Menurut Rutherford, atom merupakan bola berongga yang tersusun dari inti atom, elektron yang mengelilinginya. Inti atom bermuatan positif dan massa atom terpusat pada inti atom. Sebagian besar atom merupakan ruang kosong besarnya muatan positif. Berbeda antara atom dengan atom yang lainnya, jumlah muatan positif pada inti atom sama dengan jumlah elektron di sekitar inti atom. Oleh karena itu, atom bersifat netral. Model atom Rutherford mempunyai kelemahan, yaitu tidak menjelaskan mengapa elektron tidak masuk ke dalam inti atom. Berdasarkan teori fisika elektron di sekitar ini, atom saling menarik inti atom. Hal ini disebabkan atom bermuatan positif dan bermuatan negatif. 4. Model atom Niels Bohr. Pada tahun 1912, ketika Niels Bohr
menjadi mahasiswanya Rutherford di Master of University baru mengetahui bahwa model orbital ini meskipun sangat menarik bukan tidak terkoreksi sama sekali karena tidak dapat menjelaskan seperti misalnya mengapa seluruh atom hidrogen mempunyai sifat kimia yang identik. Atom terdiri Niels Bohr mengembangkan teori tentang atom sebagai berikut. Atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif di dalam suatu lintasan. Elektron berkedudukan pada tingkat-tingkat energi tertentu yang disebut kulit elektron. Elektron mempunyai set orbit yang disebut kondisi transitioner. Elektron yang berada pada orbitnya selalu mempunyai energi yang tetap. Elektron juga tidak memancarkan energi apapun. Elektron dapat berpindah lintasan ke lain, menyerap, memancarkan energi sehingga elektron atau itu tidak akan berkurang jika elektron berpindah ke lintasan-lintasan yang lebih tinggi. Elektron akan menyerap energi jika elektron berpindah ke lintasan yang lebih rendah. Elektron akan memancarkan energi. Model atom modern. Pengertian atom modern disebut juga sebagai teori atom mekanika kuantum atau mekanika gelombang. Model atom modern ini berkaitan dengan mempelajari tentang kimia dasar dan sifat-sifat materi kimia dasar dengan mudah. Model atom modern didasarkan pada 3 pendapat ahli sebagai berikut. A. Broglie 1924 menyatakan bahwa elektron bersifat gelombang dan partikel. Heisenberg 1927 mengupayakan asas ketidakpastian. Schrödinger 1927 mengemukakan tentang persamaan gelombang elektron dalam atom. Ketiga pendapat tersebut menghasilkan kesimpulan tentang model atom modern. Model atom modern menyatakan bahwa kulit elektron bukan yang kedudukan yang dari suatu elektron. Kulit hanyalah suatu kejadian saja. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nuhun Bu.